Selamat malam. Oh iya, Dokter Regan. Ya. Permisi Gimana? konsul ya, saya share screen ya, Dokter. Ya. Ya, ini Pak Santoso Wijoyo ini pasien saya, mamanya ya yang pasien saya. Jadi Ya. ceritanya itu ya. Umurnya berapa kok? Umur 79 tahun. 79 tahun ya. Jadi Ya. kira-kira bulan Agustus itu ya. Saya curiga arah COVID. Ya, saya cerita dulu Pak Santoso. Nanti habis itu Kok Santoso cerita. Oh iya Jadi, ya. Kira-kira Agustus itu saya periksa, saya curiga COVID. Ternyata benar COVID, setelah dites masuk ke rumah sakit dengan hasil lab demikian, Dokter. Ini bulan apa? Agustus. Oh iya, 30 Agustus ya bawahnya. Ya, albuminnya sedikit turun, natriumnya turun 119, kaliumnya Ini labnya siapa? Sorry. Lab merah. Labnya siapa? Labnya siapa namanya? Oh, Ibu Chan. Kang Lanjit. Ya, Ibu Chan. Oke, ya. Ibu Chan. Ya. Nah, terus singkat cerita, tanggal 2 Desember, 2 hari lalu, 2 Desember kemarin ya, 2 hari lalu ya, Pak Santoso ini hubungi saya untuk ternyata mamahnya di Madiun ini pakai perawat dari Surabaya, ya ada perawat lah kurang lebih diinfus dan demikian hasilnya ya. Ini tanggal 1 lab tanggal 1 Desember dok, 3 hari lalu ya, hasilnya demikian dok. Ya hasilnya cukup baik ya, kurang lebih seperti itu. Nah waktu itu saya dipanggil karena mamanya ada demam ya, tanggal 1 Desember, 2 Desember itu ada demam ya, hangat-hangat gitu badannya. Cuma leukositnya aja nih yang 9,1 ya. Karena di akhir November itu ya, sebelumnya ada lab akhir November itu 8.000. Nah, ini awal Desember 9.000 ya. Silakan Pak Santoso bisa melanjutkan keanehan apa yang terjadi. Nah, sementara ini yang keanehan saya alami selama merawat mama saya keluar dari isolasi Rumah Sakit Sudono Madiun, isolasi keluar itu hasil pertama 30 Agustus itu keluar dari lab, keluar dari Sudono isolasi itu semua ngedrop. Itu. Dari albumin pertama kali. Nah, ini 30 Agustus ini sudah isolasi selama 15 hari. Ini saya ambil pagi hari, saya cek kondisi ngedrop semua, saya bawa pulang, hasilnya ini. Nah, terus saya perawatan selama 3 bulan, itu tingkat yang saya anehkan sekarang ini saya alami itu tingkat kadar albumin, natrium, kalium itu sering ngedrop, naik turun. Jadi mama saya itu sering lepas infus, pasang infus lagi, lepas lagi, pasang lagi. Itu kalau diinfus natrium, kalium dan albumin itu paling lama 14 hari. Itu nanti ngedrop lagi. Kalau salah satu tiga kandungan itu, kalau salah satu misalnya albumin ngedrop, nanti semua mengikuti. Kalium itu natrium nanti mengikuti semua, turun lagi semua. Itu. Akhirnya infus lagi. Infus selama 1 minggu. Albumin, natrium, kalium, infus lagi. Ya, ini pengamatan sudah enakan, cek lagi, cek Prodia, bagus, hasilnya saya lepas, nggak ada 2 minggu, 10 hari, 11 hari, ngedrop lagi. Padahal asupan gizi makannya sudah cukup, sudah dikasih apa-apa, makanan supaya ikan kutuk, terus pipa albumin, itu terus dari tingkat imunnya kita kasih buah-buahan kates, jamu biji merah, itu. Kondisi terus hari ini gimana? Ada panas atau ada gimana? Ada aneh apa enggak? Puji Tuhan hari ini sudah enggak panas sama sekali dok. Ini ya. Bagus, dingin sudah 36,4, 36,5 saya cek. Antibiotiknya diminum ya? Antibiotik kemarin malam enggak tak minum, soalnya kemarin malam sudah normal 36,7. Enggak saya minum akhirnya. Itu. Jadi pertanyaannya kenapa enggak stabil dan apakah harus diinfus terus gitu ya Pak ya? Ya betul. Yang saya tanyakan saat ini itu apakah mama saya itu harus pasang infus terus?
kalau ngedrop, misalnya 10 hari ngedrop lagi. Ini kan bagus, tanggal 2 ini bagus ya. Nanti ya ini kita enggak dungak nih ya, enggak mendungak nih itu nanti kita enggak minta. 10 hari itu biasanya itu nanti ngedrop lagi. Itu data yang ngedrop lagi itu ada nggak ya? Tapi datanya cuma 2 nih kayaknya Agustus sama Desember. Jadi banyak dok, waktu itu dia banyak ya. Jadi selama bulan Oktober November itu banyak melakukan pemeriksaan ya kok ya. Betul. 1 bulan itu hampir 6 kali. Ini bulan ini dokter Regen ini tanggal 29 November ini. Ya natriumnya turun segitu. Terus tanggal 1 3 hari kemudian tanggal 1 Desember naik ya, dikoreksi naik. Nah, itu sudah infus, ini pasang infus itu tanggal 29. Ya, ini contohnya ini ya 29 atau natriumnya yang agak turun terus akhirnya diinfus naiknya jadi ini 139. Itu ya, Pak? Ya. Yang data-data sebelumnya enggak data yang lain mana? Kita enggak foto, Dok. Cuma yang awal ini, yang awal sekali tadi akhir November sama awal Desember. Ya. Kalau datanya banyak memang di rumah banyak sekali itu pengecekan sampai. Iya, maksudnya pengen analisis, sampai... maksudnya saya mau menganalisis per laboratori ya karena mungkin kesannya lain gitu. Tapi kalau cuma segitu aja yang bisa ditampilin ya mungkin saya baca di situ dulu. Mungkin di depan ada Nah, ini penyakit faktor ininya apa ya? Sakit apa, darah tinggi, gula apa gitu ada nggak? Atau apa? Gula gitu? enggak punya, gula enggak ada. Cuma tekanan darah tinggi ada, tekanan darah tinggi ada. Ini Terus obatnya kolesterol apa? itu kolesterol kadar normal lah, naik turun lah kadar kolesterol itu. Obat darah tingginya apa Pak namanya? Twinsta. Iya, Twinsta. Yang berapa ya? Yang 40 mg ya. 40 mg. 40 ya? Iya, 40. Berarti telmisartan sama ya, ada untuk jantung katanya kabar itu. Untuk menstabilkan apalagi obatnya jantung. minum? Apalagi Pak yang minum obatnya? Obat tensi itu Twinsta. Keseluruhan juga nggak apa-apa sih. Apa aja yang keseluruhan. Obat itu sekarang Twinsta. Terus kapsul garam. Terus Flagyl untuk antibiotik, Flagyl Forte 500 mg. KCR itu kalium 600 mg. Ya. Itu. Terus Lansoprazol yang 30 mili. Ya. Terus Arisep yang 5 mili. Terus imun booster ini untuk imunnya, imun boost imbus. Terus Rilus untuk probiotik. Ini Rilus. Terus sama Caprolif. Dok, ini obat dari semua. Caprolif. Apa tuh buat liver apa? Isinya apa isinya? Bisa dibaca kok? Isinya Caprolif, silibin, fosfatidilkolin, kompleks, sikansandra, apa ini itu sih? Sinestruptus ekstrak, kurkuma domestica miso, ekstrak, liquiditas radix X, vitamin gitu ini. Suplemen kesehatan, vitamin liver katanya. Bocor. Mesti pindah kali sedikit. Halo? Ya. Ya, dokter. Bunyi. Udah jelas belum suaranya? Belum. Belum. Halo? Ya. Halo. Masih ada. Nah, enzim SGOT SGPT ada nggak ya? Ada, itu cek terus itu. SGOT sama SGPT sama gamma ada datanya tuh. Bisa dibacakan. Saya cari dulu ya, USG liver udah pernah belum ya? USG udah pernah.
USG perut upper lower sudah pernah semua? Upper lower. Bisa dibacakan, datanya? bacakan hasilnya aja Pak, bacakan hasilnya. Kalau ada juga boleh. Sama periksa urin ada nggak ya? Urin lengkap, Ada ya? semua hari mesti lengkap itu, cek urin langsung. Sebelum itu. Tapi datanya belum ada. Maksudnya Ya, juga datanya- tuh. Datanya Nah, datanya belum. Ya udah kebayang sih. SGOT tanggal 20 November. Tanggal 20 November. Mm-mm. Ya, benar. Ya. Bentar. Keliru. seru sekali. Seru sekali. Tanggal 15 Oktober, Dok. Sorry. 15 Oktober. Kimia GOT. Terakhir di Oktober ya. Ya. Ya, kimia GOT itu 25. Terus GPT 33. Gitu. GPT. Albumin 2,7. Ini turun ini tanggal 15 Oktober. Ini. Terus kolesterolnya LDL itu 48. Natriumnya 130. Kaliumnya 3,1. Gitu. Ini tanggal 15 Oktober. Kalau urin, ini hasil urinnya ini tanggal 15 Oktober, urin glukosa negatif, keton negatif, urobilinogen normal, bilirubinnya negatif, darah 10. Kaliumnya 1,8 Protein. kerendahan. Protein eritrosit 0 sampai 2, leukositnya 2 sampai 3, silinder hyalin negatif, silinder lain-lain negatif, epitel gepeng 2 sampai 5, epitel transisional negatif, epitel tubulus ginjal negatif, bakteri negatif, kristal normal negatif, kristal abnormal negatif, lain-lain negatif semua. Proteinnya ada, Pak? Protein atau albumin? Tidak ada. Maksud ada datanya, maksudnya protein negatif gitu atau protein tidak disebutkan? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Jadi albumin juga nggak ada? Albumin tidak ada. Di urin tidak ada. Lucu ya. Agak biasanya standar ditulis ya. Itu nggak ada ya sama sekali ya, protein sama mikroalbumin apa albumin gitu nggak ada ya? Nggak ada ini. Oh, ini ada. Sorry, Dok, di sebelumnya. Oke. Urin analisa, urin rutin ini makroskopis warna kuning, kerjanya agak keruh, kimia berat jenisnya 1020, pH-nya 5, leukosit esterasel 25, nitrit negatif, albumin negatif. Ya udah. Tanggal 15 Oktober. Oke. Ya udah. Proses makan bagaimana ya? Proses makan bagus. Dari Surabaya sudah dikontrol. Asupan gizi cukup. Itu sari-sari makanan juga sudah cukup. Maksudnya makan sehari 3 kali gitu. 3 kali. 3 kali. Terus kali. masih aktif. Atau Mama terus gimana? aja sudah jatuh itu enggak bisa jalan itu 2 Oh, tahun yang nah, lalu. cerita ya. Itu. Ada jatuh ya? Riwayat jatuh ya? Ya, soalnya tulang belakangnya kropos dulu. Oh, tulang belakang ya? Tulang belakang. Ya, tulang belakangnya kropos. kropos. Jadi pakai kursi roda? Enggak. Ya, kalau pergi-pergi pakai kursi roda. Naikkan kursi roda. Kaki bengkak ada nggak? Kaki bengkak. Kaki bengkak, kalau albumin turun, itu kakinya bengkak. Iya. Ginjal bagus. Ginjalnya. USG-nya tadi ada nggak? Bacaan USG. Oke. Bentar ya. USG. Ya. USG. Sama 2 bulan lalu patah tulang kanan ya Pak? Ya, sebelum masuk isolasi bulan 7 atau bulan 6 itu. Bulan Ya. 7 dah. Patah tulang. Jadi di pen. USG. Enggak. Nggak berani operasi karena umur, katanya dokter itu. Oh. Di dokter di Madiun, katanya gitu. Panggul dok, panggul apa namanya? Kelihatannya tulang paha. Ya, tulang paha yang Kolum di femoris kelihatannya.
apa itu ya di mangkokane itu loh. Ya. Itu. Iya. Temuan USG Iya, ini memang ada gitu biasanya. USG kesan gimana? kesannya ascites kolelithiasis 6 mm. Ya. Telah dilakukan pemeriksaan USG abdomen dengan hasil sebagai berikut: hepar bentuk dan ukuran normal, permukaan reguler, ekostruktur parenkim homogen, sistem biliar dan vaskular hidroparetik tidak melebar, tidak tampak modul, tanpa ascites, kandung empedu, bentuk dan ukuran normal. Dinding tidak menebal, tampak lesi hiperodik ukuran 6 mm. Pankreas bentuk dan ukuran normal, tidak tampak vesi lokal atau SOL. Lien bentuk dan ukuran normal, tidak tampak vesi lokal SOL. Kedua ginjal bentuk dan ukuran normal. Ekokortek tidak meningkat, diferensiasi kortek medula jelas, sistem pelviokalises tidak melebar, tidak tampak batu maupun flesi vokal. Buli ukuran normal, tidak tampak batu maupun vesi lokal, tampak balon kateter. Memang waktu itu pasang kateter, Mama. Soalnya waktu itu albuminnya naik, akhirnya dipasang kateter. Albuminnya turun, sorry, albumin turun, pasang kateter. Soalnya kan kencingnya tidak bisa tuntas. Itu waktu itu. Udah ya? Udah, ini yang USG. Gitu. Sebenarnya banyak sih. Kita melakukan CAP itu tiap 1 bulan 6 kali waktu itu. Banyak ini 1 aja. bulan 6 kali. Iya. 1 bulan 6 kali. Soalnya kan aku takutnya Mama rada lemes sedikit, kita langsung cek kadar natrium, kalium, darah lengkap sama albumin. Yang paling sering turun natriumnya apa kaliumnya ya, Pak? Tiga-tiganya hampir sama. Kan, enggak, kayak tadi kan di bulan November natriumnya aja turun, yang lainnya kan masih aman. Maksudnya cenderungannya lebih kayak nggak ada ininya ya datanya. Seringnya itu natrium memangnya. Natrium ya? Iya, natrium. Ini bulan tanggal 15 tadi saya baca itu natriumnya 131. Ini kecenderungannya ibunya lebih apa ya? Gampang ngantuk atau kalau mungkin? kadarnya tiga-tiganya itu turun, ngantuan terus, dibuka susah, dibangun ini susah, merem gitu aja, nggak mau melek. Gemuk apa lebih kurus ya? Kurus. Kurus ya, standar ya. Kalau mama saya memang segitu ya, berat badannya kurus memang. Gitu. Ya udah, pokoknya intinya kalau kita bahas satu ya, misalnya albumin biasanya kasusnya 4 ya, kemungkinannya 1 misalkan intake-nya kurang, yang kedua intake-nya baik tetapi fungsi livernya terganggu. Contoh menilainya adalah dengan cara periksa enzim kolinesterase, itu nomor 2. Nomor 3 itu bisa juga karena kebocoran kencing, tapi tadi nggak ada ya, proteinnya bocor. Nggak ada. Tuh, jadi yang keempat biasanya adalah hipermetabolisme. Contoh kasusnya pada kasus COVID atau pada kasus dia cancer, ya, aktivitas metabolisme selnya tinggi atau aktivitas penyakitnya tinggi, ya albuminnya bisa turun. Itu ada 4 itu ya. Kalau misalnya, nah yang menarik adalah saya nggak tahu nggak lengkap, tapi tadi kenapa dikasih itu ya, lift itu ya, pokoknya iya, tapi kalau data yang di Oktober itu tidak menunjukkan ada gangguan liver gitu ya di bulan yang tadi disebutkan di Oktober, tapi nggak tahu riwayat sebelumnya. Tapi yang menarik juga di bagian apa namanya itu ada asites ya. Asites itu kan ada cairan di rongga perut, ruangan rongga ketiga ya. Itu ya bisa karena ya albuminnya rendah, bisa juga sih. Ya mungkin tinggal dipasin aja apakah pada saat itu terjadi penurunan albumin atau enggak. Tapi ya, biasanya kalau dia penurunan itu turun, Dok. Albuminnya memang itu. Tapi biasanya kalau albuminnya turun ada apa namanya? Ada pembengkakan kandung empedu biasanya.
atau itunya bagiannya menebal ya. Tapi tadi nggak ada sih, tadi disebutkan di USG-nya ya, walaupun saya nggak lihat sih. Tapi yang disebutkan malah ada batu empedu ya, polilitiasis. Ya, betul ada empedu kecil katanya dokter Ada yang batu empedu. Tapi katanya dokter yang USG ini nggak terlalu bermasalah, gitu katanya gitu. Soalnya kecil ukurannya, nggak terlalu bermasalah. Kalau seumur mama saya itu bilangnya dokter sing USG ya di Prodia waktu itu. Nah, seumuran mama ini katanya sih nggak terlalu bermasalah, sudah normal. Jadi maksudnya kalau lihat dari, kalau emang bener intake-nya sangat baik, kandungan protein asupannya sangat baik, ya perlu diperiksain juga tuh enzim kolinesterase ya. Kalau mau nilai kemampuan fungsi livernya dalam memproduksi itu masih oke apa enggak. Kalau memang yakin intake proteinnya memang baik ya. Oh. Oke. Nah, yang kedua, ya? Ya dok. Yang kedua untuk masalah drop kalium juga kurang lebih cara berpikirnya sama. Pertama, bisa dari intake kaliumnya rendah, misalnya buah-buahan, misalnya sedikit sekali gitu ya, atau makan-makanan yang banyak mengandung kaliumnya rendah. Satu penyebabnya. Dua, bisa juga keseimbangan asam basa ya. Itu juga biasanya sih problemnya dari ginjal, tapi bisa juga bukan. Biasanya kita periksanya analisa gas darah sih untuk lihat keseimbangan asam basa. Saya nggak tahu nih bahasanya agak bingung buat di awam ya. Bagian yang ketiga, contohnya adalah penggunaan obat-obat gula ya. Itu juga bisa menurunkan kalium, tapi kan nggak ada kasusnya ya. Yang keempat, ada penggunaan obat-obat hipertensi, tapi biasanya antihipertensinya yang bikin kencing. Tapi kan nggak pakai kan? Ada obat-obat pakai. Nggak pakai itu. Oke, yang keempat, bisa juga gangguan elektrolitnya karena problem fungsi ginjalnya itu di sisi lain ya. Maksudnya, jadi salah satu fungsi ginjal kalau ureum creatinine itu dia kemampuan ekskresi, kemampuan pengeluaran racun tubuh. Kemampuan ginjal yang struktural ginjalnya tadi juga masih dianggap baik ya. Jadi secara struktural ginjal oke. Secara fungsi pengeluaran racun masih bagus dari ureum creatinine. Tapi yang pertanyaannya adalah apakah kemampuan menstabilkan elektrolitnya baik apa enggak? Itu saran sih meriksa elektrolit urin. Oh, iya. Nah, biasanya sih dibandingin sama elektrolit darah ya. Jadi elektrolit pada saat diperiksa, elektrolit darah sama elektrolit urin diperiksain. Ada rumusnya tuh nanti, biasanya dokternya sih yang nanti yang ngertiin, di labnya nggak ngertiin, biasanya dokter klinisinya yang dari hasil itu kira-kira ada gangguan ekskresi atau gangguan kebocoran kalium nggak lewat kencing. Nah, kemampuan mengkonsentrasikan kalium ya. Iya. Nah, kalau natrium berkaitan sama albumin ya mungkin berkaitannya terhadap ini ya, albuminnya drop, cairannya jadi cenderung lebih banyak, natriumnya jadi turun. Jadi mungkin hiponatremia dilusional. Jadi ya lebih kebanyakan air di badan dibanding kebanyakan kadar garam. Oh, iya. Memang mama saya ini minumnya banyak, tak kok itu. Oh gitu, berapa banyak ya? Ya, hampir 1,5 liter itu lebih. Oh. Nanti belum kuah yang dari makanan itu. Oh. Kalau dia mesti makannya berkuah. Ya, yang paling penting sih memperhitungkan juga masalah ini ya, intake cairan tuh jangan sampai untuk usia, ya kita sih ada pernah penelitian tuh di RSM tidak melebihi 3 liter karena kemampuan mengkonsentrasikan antara cairan sama kadar garam biasanya lebih gampang drop kalau lebih encer darahnya. Itu sering begitu studinya. Tapi ya perlu diuji juga tuh apa benar 1,5 liter apa lebih lagi jangan. Kita nggak tahu. Perlu diuji juga. Tapi kalau lihat dari urin lengkapnya, tadi disebutkan berat jenisnya 10-20.
agaknya ekskresi urinnya ya tidak menunjukkan dia kelebihan cairan pada saat pemeriksaan itu. Saya nggak tahu deh kalau pemeriksaan lain. Artinya kemampuan konsentrasi kencingnya itu mau menunjukkan bahwa kemampuan hormon antidiuretik hormonnya itu tidak menunjukkan bahwa kelebihan cairan. Pada saat periksa kencing tadi yang disebutkan tadi, saya nggak tahu bulan apa tadi, lupa. Itu sih nggak ada tadi ya. Biasanya dia berat jenisnya di bawah 1005, baru kita curigain terlalu banyak minumnya. Atau mungkin pada saat itu albuminnya lagi normal, saya nggak tahu nih, perlu dinilai juga. Dokter, mau izin Shalom. boleh laporan dulu dokter?